Saudara-saudara, 50 kota, lebih 65 kali khotbah, semua berbeda. Karena saya akan menyatakan kelimpahan, kekayaan firman Tuhan itu tidak habis-habisan. Setelah 100 kota selesai, Tuhan kehendaki kami akan cetak ensiklopedia atau sejarah Kapin di dalam 2 tahun, dari bulan April tahun 2012 sampai 2014, apa yang terjadi di kepulauan arkipelago di negara Republik Indonesia. Menjadi satu catatan, menjadi satu sejarah yang dipelajari oleh gereja-gereja di seluruh Nusantara. Menjadi satu textbook yang diselidiki oleh misi-misi di seluruh Indonesia, yang menjadi bahan pengajaran tentang penginjilan di dalam sekolah-sekolah teologi di seluruh muka bumi. Tuhan pernah bekerja dari tahun 2012 sampai 2014, di dalam 2 tahun 100 kota Indonesia bagaimana diberitakan Injil. Karena pekerjaan ini begitu penting, begitu besar, dan begitu berpengaruh. Itu sebab setan tidak senang pelayanan saya. Caranya bagaimana? Memukul saya, memukul keluarga saya, supaya saya dihancurkan. Maka pekerjaan Tuhan akan dihancurkan juga. Saya melihat dengan jelas semua siasat daripada iblis. Karena Yesus Kristus berkata, pukullah gembalanya, lalu dombanya akan tercerai-berai. Jatuhkan dulu kepemimpinannya, lalu semua akan berantakan.
Saudara-saudara, salah satu kota yang dihantam paling keras adalah Medan. Salah satu siasat untuk menghancurkan pekerjaan kabin adalah kota ke-50 ini. Saudara-saudara, apa sebab? Karena ini akan menentukan 50 kota yang akan datang. Dan setan tidak mau. Karena pertama-tama saya berjanji 40 kota. Kenapa 40? Karena sebelumnya saya hanya pernah bikin KKR di 40 kota. Waktu tua saya pikir tambah 40 lagi. Tapi suara Tuhan berkata, Yesus keliling setiap kota dan setiap desa. Ayat daripada Injil menggerakkan hati saya. Engkau sudah keliling kota besar. Bagaimana dengan desa-desa kecil? Saya yang biasa khotbah di Berlin, Tokyo, London, berkhotbah di New York, San Francisco, Los Angeles, yang berkhotbah di Seattle, di Houston, di Chicago, di Miami, di Orlando, di San Diego. Saya yang tidak kekurangan jejak kaki di puluhan kota terbesar di dunia, akhirnya dikerahkan Tuhan pergi ke tempat pelosok-pelosok, pergi ke desa-desa yang kecil. Saya tahu pada waktu saya umur 25 sampai 40, di dalam 15 tahun saya sudah keliling lebih 1.500 gereja. Saya sudah pernah pergi ke desa yang paling kecil, termasuk yang di Sandakan, yang di Brunei, yang di Sarawak, yang di Kalimantan, yang di pedalaman. Hanya Kalimantan Barat saja saya sudah pernah mengunjungi 27 kota. Dusun yang kecil, kota desa yang sangat terpencil, saya sudah pergi. Engkau tanya mengapa? Mengapa kadang-kadang di Toronto, mendadak engkau berada di pedalaman Kalimantan? Karena saya mau mengingatkan diri saya bukan orang penting. Saya orang biasa. Saya orang kecil. Saya harus selalu ke desa kecil. Sampai 2 tahun yang lalu, Tuhan berkata, Stephen Tong keliling kota-kota desa di Indonesia. Maka saya sudah mengelilingi Kutai Barat, mengelilingi Malinau, mengelilingi Buntok, mengelilingi akan Ngaban, mengelilingi akan Landak, mengelilingi akan kota kecil-kecil di Sumba, di pegunungan, di Toraja, di kota-kota yang di sosok-sosok yang paling sulit. Sukacita tidak habis-habis memenuhi hati saya. Pada waktu saya berada di kota yang kecil sekali, seperti yang disebut kota Buntok, bagi saya sudah buntu dan bentok lagi. Kota yang paling kecil dihadiri oleh 6.500 orang. Jauh lebih banyak 2 kali dari Medan. Medan jangan sombong. Kalau Tuhan membuang engkau hanya menjadi Sodom dan Gomora saja. Karena Tuhan mau pakai kota yang kecil-kecil, dari desa yang kecil akan menimbulkan orang yang bisa menyelamatkan dunia. Hei Bethlehem, Ibrahim, engkau kota yang paling kecil, tapi akan dibangkitkan seorang yang sumbernya sebelum kekekalan sudah ada. Nanti akan terus berada sampai kekekalan yang tidak habis-habis. Yerusalem, Yerusalem, engkau sering membunuh nabi. Nabi dialirkan darahnya di luar kota Yerusalem, itu tidak mungkin. Saya berkata kepadamu, engkau dibuang oleh Tuhan menjadi reruntuhan yang disebut Bait Allah yang megah, yang dibangun oleh Herodes 65 tahun baru selesai. Akhirnya dipakai tidak sampai 60 tahun. Dihancurkan oleh Titus. Dilepaskan batu daripada batu. Tidak ada satu batu ditinggalkan di atas batu yang lain. Mengapa? Karena engkau sombong. Engkau kira engkau pimpinan gereja. Engkau kira engkau sudah lama dengar Injil. Hei orang Batak, no mention datang kepadamu begitu lama yang lalu. Tapi setelah 100 tahun, orang Kristen membunuh orang Kristen. Orang Kristen memperkosa orang Kristen. Orang Kristen menjual orang Kristen. Orang Kristen mengkhianati orang Kristen di tanah Batak.
Sampai kapankah engkau hidup dalam dosa? Jika engkau tidak bertobat, demikian firman Tuhan, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika engkau tidak bertobat, meskipun engkau menyeru, oh Tuhan, Tuhan, Tuhan akan berkata kepadamu, dengan sesungguhnya aku belum pernah mengenal engkau. Engkau kira engkau mengenal Tuhan. Engkau kira engkau berjubah pendeta. Engkau kira engkau bertoga. Engkau kira engkau STH. Engkau luluskan sekolah teologi. Jikalau Tuhan mengatakan dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah mengenal engkau. Nyala engkau, keluarlah, pergi ke tempat yang gelap, pergi ke api yang menyala, neraka menjadi bagianmu. Siapakah yang diselamatkan? Siapa yang mendapat berkat dari Tuhan? Karena engkau pendeta, engkau anak pendeta, engkau orang Kristen yang sudah generasi-generasi menerima Tuhan sebagai nenek moyangmu. Yohanes Pembaptis berkata, jangan kira di dalam hatimu, aku adalah keturunan Abraham. Demikian firman Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkan dari antara batu-batu ini anak Abraham yang sejati. Dari kafir, timur, barat, utara, selatan, Tuhan akan memanggil orang kafir menjadi orang Kristen. Tapi kau yang banggakan diri, keturunan dari Abraham, akan dibuang di dalam neraka. Jika engkau tidak bertobat, tidak menyatakan buah pertobatanmu sepadan dengan pertobatan yang sejati di hatimu. Jika engkau tidak menyatakan buah pertobatan sesuai dengan hati pertobatan yang sungguh-sungguhnya, maka engkau akan dilempar. Jikalau carang yang tidak berbuah, dilempar keluar, untuk diinjak-injak, untuk dibakar, untuk menjadi salah satu bagian dari api neraka, menyatakan kemurkaan Tuhan Allah. Hei, kamu bangsa ular yang belukar, bangsa ular yang berbisa, bertobatlah engkau. Saudara-saudara, saya mau tanya, kerajaan Tuhan didirikan pakai bahan apa? Orang bilang kalau tidak bangun hotel yang besar, pakailah granit. Kalau bisa marmer dari Italia, marmer daripada Carrara, marmer daripada Santung, marmer daripada Kansu, Sansi. Kita pakai keramik yang paling mahal, pakai bahan-bahan yang paling kuat, gondong dikikis, dibikin menjadi granit yang besar untuk menjadi tanah, menjadi lantai-lantai di hotel, menjadi bahan-bahan di dalam mall. Indonesia bergila-gila di dalam 20 tahun terakhir, bangun mall yang besar, bangun hotel yang mewah, menerima satu malam 1 sampai 5 juta. Saya sendiri mengetahui di Bali ada hotel Bulgari, satu malam satu kamar 15 juta. Dan di Kalimantan ada pendeta desa, 1 bulan 40.000 rupiah. Ini negara sudah gila. Negara mengikuti barat, foya-foya, mengkonsumsikan uang semewah mungkin, membiarkan orang miskin sesusah mungkin. Saudara-saudara, dosa kita terlalu besar. Yang mewah tidak mengingat yang miskin. Yang mampu selalu berfoya-foya. Kita terus menikmati kekayaan, menikmati kemewahan, menikmati kelancaran. Yesus Kristus dilahirkan di Balungan. Yesus Kristus pinjam tempat binatang untuk lahir. Bau pertama masuk ke dalam hidung Yesus Kristus, bukan parfum, bukan minyak wangi. Hari pertama Yesus inkarnasi, dia menghirup bau kencing kuda, dia menghirup tai kotoran daripada sapi. Itu namanya Balungan. Jangan ditipu oleh Christmas card, kartu Natal yang indah. Balungan seperti di surga. Itu semua penipuan, itu omong kosong, itu jual kartu Natal supaya uangmu diambil oleh dia. Tapi engkau diselewengkan, tidak mengerti siapakah Yesus Kristus. My God, my Lord, the Savior who was the King of the angels,
worshipped by all the created angels in heaven. He came to become a man. The creator entered into the created world. Tuhanku, Allahku, yang ada raja malaikat, yang disembah sujud oleh semua malaikat yang dicipta oleh Tuhan, datang sendiri ke dalam dunia ciptaan. Dia masuk ke dalam palungan yang bau, yang remeh, yang hina, yang keji, yang tidak dihormati oleh manusia. Itu namanya penginjilan. Itu namanya cinta Tuhan. Jika Yesus tidak mau turun dari surga, tidak ada satu orang bisa masuk ke dalam surga. Jika Yesus tidak merendahkan diri, tidak ada seorang dijunjung tinggi. Jika Yesus tidak mau korban, tidak ada seorang diberkati oleh Tuhan. Jika Yesus tidak diikat, tidak dibebaskan. Yesus tidak dikutuk, tidak diberkati. Kalau Yesus tidak pernah telanjang menjadi bayi hidup di palungan, kita tidak dikenakan pakaian benar masuk ke dalam surga. Semua itu bersifat paradoks. Apa yang terjadi di dalam Kristus kelihatan gagal menjadi sukses. Apa yang kelihatan kamu sukses menjadi gagal. Apa yang dari kaya menjadi miskin memberkati dunia. Engkau yang pura-pura kaya, engkau mencelakakan orang lain. Apa yang diberikan oleh Tuhan menurunkan anaknya ke dalam dunia yang sengsara, membawa kita yang sengsara dibawa kembali ke mulia kesurgaan. Saudara-saudara, ini semua pengajaran Alkitab indah sekali. Tetapi pendeta-pendeta yang liar sudah membuang Injil. Mereka sudah merobek Injil. Mereka telah menghapus semua perkataan Tuhan Allah dan menggantinya dengan Tuhan berkata aku di dalam mimpi. Kapan Tuhan memberikan wahyu yang baru? Kapan Tuhan memakai wahyu palsu mengganti kitab suci? Oh saudara-saudara sekalian, jikalau ada pendeta yang berkata saya dapat wahyu yang baru dari Tuhan, tanya dia, tempat kitab suci di dalam payaanmu di mana? Kalau engkau percaya kitab suci firman Tuhan, mengapa engkau tidak beritakan kitab suci? Engkau beritakan mimpimu. Jika kitab suci wahyu Tuhan, kenapa engkau tidak memberitakan kitab suci? Beritakan pengalamanmu saja. Saudara-saudara, jangan persamakan semua kesaksian adalah menceritakan pengalaman pribadi. Tidak. Engkau bisa mengecek di dalam kesaksian yang sejati, penuh firman. Di dalam firman yang palsu, penuh kebanggaan diri. Orang yang pakai kitab suci, membaca, lalu khotbahnya ngalur ngidur, itu bukan firman. Orang menceritakan bagaimana diselamatkan, seperti bukan berkhotbah, semua pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya bisa membedakan orang yang katanya saksi, di dalamnya kebanggaan, kemuliaan diri, tidak ada firman. Orang yang katanya khotbah, di dalamnya menceritakan kehebatan sendiri dan mengkucilkan Tuhan. Orang yang mengatakan pekerjaan Tuhan kelihatan bukan khotbah, tapi setiap kalimat berdasarkan kitab suci. Biar engkau menjadi orang berbijak, jangan tertipu oleh gejala, jangan vonis melalui fenomena, tapi mau mempelajari dengan tuntas. Kitab yang namanya Esther, di dalam seluruh pasal tidak ada nama Yehova, tidak ada nama Tuhan. Seperti buku orang kafir, tetapi yang membaca langsung dipimpin Roh Kudus mengetahui kitab dari Esther, setiap huruf mengandung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kitab dari Kejadian dan banyak cerita, tapi di dalamnya firman Tuhan. Kitab dari Mazmur, perkataan manusia memuji Tuhan, semua firman Tuhan. Kitab daripada kitab para rasul, semua cerita pelayanan daripada Petrus, lalu Paulus, Barnabas, dan rasul-rasul yang lain, seluruhnya kesaksian, tapi bukan kesaksian. Itu semua firman. Kita harus membedakan yang mana bobotnya dari Tuhan, yang mana palsuan daripada manusia. Kalau tidak demikian, kita sok rohani, kita memvonis, kita mengkritik, kita menghukum, kita menfitnah hamba Tuhan dan tidak sadar. Kita telah menerima yang bukan dari Tuhan juga tidak sadar. Saudara-saudara, murid-murid saya, ada yang selalu bicara berapa hebat, berapa pelayan mereka, dan dia kira dia sedang khotbah.
Dia sedang menceritakan kehebatan dia untuk mencari simpati dan untuk dihormati oleh manusia. Tetapi mereka mengkritik orang lain, taunya saksi bukan firman Tuhan. Saya melihat dengan jelas siapa benar, siapa tidak benar. Mulai hari ini saya memberikan sebuah kunci master kepada saudara. Bedakanlah yang asli dari palsu. Bedakan yang benar daripada tidak benar. Yang benar, kalian yang tidak benar, itu tetap dihormati. Yang tidak benar, kalian yang benar, harus sehingga jauhkan diri daripadanya. Dengan demikian bijaksana Tuhan mengikuti engkau terus seumur hidup. Saudara sekalian, saya kembali kepada tema ini. Siapakah yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaannya? Semua hotel, mall, rumah orang kaya, villa yang mahal perlu bahan-bahan marmer, granit, batu-batu yang indah-indah, kayu-kayu yang paling mahal, mutu-mutu yang paling hebat, dan produksi bahan bangunan yang paling tidak murah. Tetapi Allah tidak demikian. Waktu Allah mendirikan kerajaannya, dia bukan pakai bahan-bahan yang mahal, dia bukan pakai emas dan perak, dia bukan pakai granit dan marmer. Waktu Tuhan mendirikan kerajaannya, dia pakai hati manusia yang hancur karena bertobat. Hati yang hancur dan sedih. Tak pernah engkau hina ya Tuhan Allah. You never despise the people who are so sorrowful, who are so grieved because they repent before God. Barang siapa yang sedih karena dosa, barang siapa yang mencurahkan air mata, barang siapa yang minta pengampunan dari Tuhan dan meninggalkan dosa, sungguh-sungguh jujur, orang itu dia hargai oleh Tuhan. Karena yang disebutkan saksi bukan menceritakan kehebatan diri. Yang disebut saksi adalah meninggikan Kristus yang dimalukan, memuliakan Kristus yang dihina, menjunjung tinggi Kristus yang pernah mati bagi umat manusia dan mengetahui kita tidak layak. Barang siapa yang menangis, barang siapa yang rontok hatinya, barang siapa yang penuh dengan duka cita karena dosa, orang ini akan dihibur oleh Tuhan. Berbahagialah engkau yang kosong hatinya, yang merendahkan diri, yang miskin di dalam rohmu, karena engkau memiliki kerajaan Allah. Berbahagialah engkau yang sedih karena dosamu, karena engkau akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Berbahagialah engkau yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena engkau akan diberi kepuasan. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran, karena pahalamu besar di surga. Dan nabi-nabi sebelum engkau juga pernah menerima penganiayaan seperti ini. Kalimat-kalimat Yesus Kristus adalah kalimat yang bersifat paradoks. Ajaran-ajaran Kristus adalah ajaran yang benar, tapi kelihatan tidak benar. Kelihatan salah, tapi benar. Dan akhirnya Yesus Kristus yang kelihatan gagal, tetapi sungguh-sungguh dia sukses. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia mengatakan 7 kalimat. Kalimat kelima adalah tetelestai. Di dalam bahasa Greka berada, it is finished. I have completed it already. It is now to the end, and I am successful. Kalimat tetelestai berarti sudah berhenti, sudah selesai, sudah sampai finishing point. Aku sudah mencapai kesempurnaan. Aku sudah menyelesaikan tugas. Yesus pada waktu itu dia mengatakan sukses. Dia mengatakan genaplah. Benarkah genap? Kelihatan tidak. Karena waktu dia dipaku di atas kayu salib, umur 33 tahun setengah, sedang berjayanya seorang, sedang adaptasi yang paling kuat fisik, sedang seseorang bisa mengalahkan semua bakteri, sedang menjadi manusia yang fit, umur 33 tahun setengah sampai umur 50 tahun. Ini zaman paling sehat. Manusia paling sehat setelah 50, 55, 60 mulai turun. Seperti saya sudah menjadi orang tua umur 73. Saya pernah berkhotbah 12 jam satu hari.
Sekarang lebih dari 1 jam sudah susah menapas. Saudara tidak mengetahui kelemahan seorang tua bagaimana. Tapi saya berusaha masih berkhotbah sebagai anak muda dari kota ke kota, tidak henti-henti. Saya perlu ada yang bersaksi, ada yang lain yang memimpin. Saya perlu orang lain yang diwawancara untuk menghemat kekuatan orang tua yang sekarang sudah tidak seperti dulu. Tapi engkau tidak mau mengerti, engkau maunya Stephen khotbah terus, siapapun saksi saya tolak. Saudara tidak tahu berapa kejam engkau adanya. Di dalam masa tua Tuhan kasih saya penglihatan, Tuhan kasih saya beban untuk membangkitkan anak-anak muda yang mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menyambung pelayanan saya yang sudah lebih setengah abad. Saudara-saudara, siapakah yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaannya? Jikalau kita pakai orang kaya membangun rumah yang indah, mereka pilih marmer dari Carrara, mereka pilih marmer dan granit dari Italia Utara, di mana saya pernah naik kereta api melewati bagian Torino dan ke utara lagi sampai di Switzerland. Saya tahu di situ menghasilkan granit yang terbaik di seluruh dunia dan dipotong-potong menjadi meteran-meteran yang besar, dikirim pakai kapal ke Hong Kong, ke New York, ke Tokyo untuk menjadi tempat-tempat bangunan yang paling indah dan paling mahal. Tapi ini bukan cara Tuhan membangunkan kerajaannya. Tuhan membangun kerajaannya dengan jiwa yang luka, dengan hati yang hancur, dengan hati nurani yang sudah menyadari dosa sendiri. The broken hearted soul, the wretch, the broken spirit, those who realize they are sinner, they repent, they are grieved, they sad, they are so sorrowful because they admit they have committed sin. Orang mengaku dosa, orang sadar mereka hancur, orang rasa diri tidak layak, orang yang menangis, orang yang bertobat, orang yang seru Tuhan, kasihankan hambamu, ampuni dosaku, kembalikan aku, menyatukan saya dari keping-kepingan jiwa yang sudah terluka. Orang-orang seperti inilah yang dipakai Tuhan untuk menjadi bahan membangun kerajaan surga. Hei orang Kristen yang baik, jangan menghina pelacur. Hei orang Kristen yang baik, jangan menghina laki-laki yang narkoba. Hei orang Kristen, pemimpin-pemimpin gereja, jangan menghina pemuda-pemudi yang jauh lebih jelek moralnya daripada anak-amamu. Justru itulah akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan setelah berkhotbah kepada Nikodemus, Nikodemus sadar tidak, saya tidak terlalu tulis, tidak ditulis dalam Alkitab. Dan waktu dia pamit pun tidak, dia pergi dan dia menjadi orang yang puluhan tahun merenungkan firman Yesus yang sama sekali tidak segan berani menegur dia dalam 3 tahap. Saya hari ini tidak mentafsirkan bagian itu, tapi Alkitab mengatakan, aku berkata kepadamu tentang soal di dalam bumi, engkau tetap tidak mengerti. Bagaimana engkau bisa mengerti? Aku bicara kepadamu tentang firman dari surga. Nikodemus tidak gampang mengerti karena dia memberi gengsi, sudah lulusan S3 teologi. Dia gengsi, dia anggota Sanhedrin. Dia gengsi, dia pimpinan orang Israel. Dia gengsi, dia alim ulama yang terkenal. Dia gengsi, dia sudah mendapatkan pendidikan dari akademik yang tertinggi. Maka baru bicara sama Yesus Kristus. Meskipun dia rendah hati sekali, tapi sulit mengerti karena semua khotbah dari Yesus bukan dari akademik, bukan dari para leluhur profesor yang terkenal. Yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus adalah langsung firman Tuhan yang melampaui segala marifat manusia. Itu sebab setelah Nikodemus pergi, dia tidak mengabari Injil dan mempertobatkan banyak orang. Karena selalu akademik bertobat perlu proses yang panjang. Orang pintar mau menjadi pekabar Injil perlu pertimbangan berapa banyak kerugian. Sampai Yesus mati,
3,5 tahun kemudian baru dia kembali membawa rempah-rempahan untuk membungkus mayat Yesus. Lalu dimasukkan ke dalam lubang kubur yang dipinjam dari Yusuf dari Arimatia. Saya bertanya, hidup Nikodemus dapat perubahan apa? Dia menjadi orang yang hebat, lalu dipakai Tuhan dalam hal apa? Waktu dia mau melayani Tuhan, Yesus sudah mati. Pelayanan dia hanya cocok untuk mayat. Karena waktu dia hidup, dia pernah dengar firman, tetapi dia tidak bertobat. Dan dia tidak berubah pada saat itu juga, dan tidak mengabari Injil. Tetapi pasal ketiga, saudara Nikodemus datang mencari Tuhan. Pasal keempat, Tuhan mencari pelacur. Tuhan bukan mau melacur, Tuhan mau memberikan Injil kepada orang yang paling dihina, yang paling berdosa, paling immoral, yang paling dikucilkan oleh masyarakat. Pada waktu semua wanita datang pagi-pagi untuk menimba air, perempuan Samaria hanya berani datang pada waktu matahari siang-siang bolong tergantung di atas. Karena dia meskipun menjadi orang pelacur, dia masih mempunyai muka. Dia masih manusia yang mempunyai harkat, masih mengindahkan, dia punya gengsi. Dia tidak mau ditertawa oleh perempuan yang lain. Dia datang pada waktu tidak ada satu orang pun yang datang menimba air. Pada siang itu dia sendirian datang. Dan dia tidak sadar, begitu sampai di perigi itu, dia melihat Yesus sudah tunggu di sana. Mengapa Yesus datang kepada perempuan yang tidak beres pada siang hari? Mengapa Yesus menerima Nikodemus pada waktu malam gelap? Karena Yesus tidak mau mempersulit orang yang seperti Nikodemus ditertawakan oleh orang lain. Yesus juga tidak mau mempersulit perempuan yang ditertawa oleh orang lain. Dan Yesus hati-hati, siang berjumpa dengan perempuan, malam berjumpa dengan orang laki yang tua, supaya tidak ada omongan rumor yang bisa jatuhkan kepada kesulitan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, setelah Yesus berkhotbah kepada Samaria, perempuan yang rusak ini, apa terjadi? Dia digugah, dia percaya, dan dia mulai mengabari Injil. Orang yang paling cepat mengabari Injil setelah bertobat adalah Samaria perempuan ini. Hari itu dia mendengar Injil Yesus Kristus. Hari itu dia mengabari Injil kepada seluruh kota di kota Syika di Samaria. Dia lebih cepat dari Petrus. Dia lebih rajin daripada Paulus. Tuhan memakai orang ini menjadi penginjilan yang paling besar manfaatnya. Saudara jangan kira tunggu sampai engkau sudah lulus S3 dari Tübingen, dari Jerman, lalu engkau mengabari Injil. Tuhan berkata terlambat. Tuhan pakai orang yang hancur, orang yang tidak ada kualifikasi, orang seperti pelacur yang dihina oleh orang lain, untuk menginjili satu kota di dalam satu hari. Saya tanya, mengapakah perempuan Samaria hari itu bertobat, hari itu langsung berkhotbah kepada ribuan orang? Karena ini cara Tuhan. Tuhan tidak menanti sampai engkau S3, engkau sudah hebat sekali, baru pakai engkau. Kalau untuk mempelajari teologi, silakan. Untuk mengabari Injil, bersaksi tentang perubahan, langsung. Saudara-saudara, Nikodemus orang pintar, S3, lulusan yang paling hebat, pemimpin paling besar, telah mendengar anugerah Tuhan, tidak reaksi. Waktu dia mau melayani Tuhan, tunggu mayat Yesus Kristus. Anak perempuan yang berzina, yang sudah 5 suami, sekarang kongsian sama suami orang lain. Tuhan memberikan pertobatan kepada dia. Hari itu juga dia bercerita kepada ribuan orang. Saudara tidak lihat Alkitab. Engkau mau berdebat dengan saya. Saya bukan orang bodoh. Saya bukan orang Kristen, tidak tahu apa-apa. Saya telah merenungkan kitab suci siang malam lebih daripada 60 tahun. Semenjak umur 12, saya sudah baca kitab suci 1 hari 8 pasal. Dari kitab suci kali-kali, lebih daripada 80 kali kitab suci saya sudah baca dari permulaan sampai akhir. Saya mau menemukan yang belum ditemukan oleh sekolah teologi. Saya mau mengetahui apa yang belum disadarkan oleh banyak pendeta. Saudara hari ini sadar,
yang dipakai Tuhan untuk mendirikan kerajaannya bukan Farisi yang hebat, yang dipakai Tuhan untuk menjadi anak yang paling besar bukan pendeta yang paling berkualifikasi. Tuhan pakai hati yang hancur. Tuhan pakai jiwa pertobatan yang rendah. Tuhan memakai mereka yang rasa tidak layak. Unworthy man, so unworthy. I'm a rich man. Aku orang fasik. Aku hanya patut dimasukkan ke api neraka. Orang begini yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini pertama contoh, bukan Nikodemus, tapi perempuan yang berzina yang dipakai oleh Tuhan. Kita melihat lagi, Tuhan tidak memakai kakak yang baik dari anak terhilang. Pakai anak terhilang menggerakkan ribuan juta manusia sepanjang sejarah. Bukankah orang kaya itu mempunyai 2 anak? Siapa lebih baik? Pasti anak sulung lebih baik. Anak sulung tidak melacur, anak sulung tidak berjudi, anak sulung tidak memfoya-foyakan uang papanya di luar negeri. Tetapi adiknya berkata, beri kepadaku harta yang sepatutnya aku terima. Sudah diterima, tidak pamit, tidak berterima kasih. Dia pergi ke tanah orang kafir. Dia pergi hamburkan semua uang sampai habis, tidak sisa 1 sen. Setelah dia ingin mencari kerjaan, baru dia tahu dia terlalu enak, tidak bisa kerja apa-apa. Tidak pernah cuci baju, bagaimana membantu menjadi pembantu. Tidak pernah menjaga anak, bagaimana bisa menjadi pembantu orang jaga anak. Belum pernah menggosok setrika, belum pernah pergi menggembala, bagaimana bisa menjaga. Akhirnya mereka suruh dia jaga babi. Dan pada waktu jaga babi pun dia iri hati, karena makanan babi pun dia ingin mendapatkan. Baru dia sadar dia tidak seharusnya di sini. Baru dia sadar mestinya dia kembali kepada papanya. Semua pertobatan sama. When you realize you should return to your God, when you realize this is not your place to live, this is a place of the sinners, you should return back to your father. Anak terhilang itu dengan kulit yang keras, dengan mengeraskan kepala, leher, dan mentebalkan kulit dia. Dia minta pengampunan dari para bapa. Orang seperti ini yang dipakai Tuhan menjadi penginjil, menggerakkan ribuan juta manusia. Siapa yang membaca kitab suci lalu engkau tergerak oleh kakaknya, tidak pernah satu orang. No one will be moved by the sayings of the elder son. No one will change their life because the influence of the son. Tapi banyak orang dipengaruhi, banyak orang bertobat, banyak orang menangis mendengar cerita anak terhilang. Saudara-saudara sekalian, yang dipanggil Tuhan bukan orang baik, yang dipanggil Tuhan bukan orang benar. Yesus berkata di dalam Injil Markus, the Son of Man come not to call upon the righteous man to repent, but the Son of Man come to call upon the sinners to repent. Anak manusia bukan datang memanggil orang baik untuk bertobat. Anak manusia datang mencari orang berdosa, suruh mereka bertobat. Barang siapa yang bertobat, berapa besar dosamu akan diampuni. Barang siapa bertobat, berapa gelap hatimu akan dicahayai. Barang siapa bertobat, berapa rusak rekormu akan dihapus. Saudara-saudara, anak terhilang telah menggerakkan ratusan ribuan juta manusia semenjak Yesus berceritakan di Lukas 15 sampai sekarang. Cerita anak terhilang telah menjadi standar pertobatan, telah menjadi standar kasihan Tuhan, telah menjadi standar bagaimana Tuhan menerima kembali orang yang berdosa. Yesus dalam cerita anak terhilang memberitahu kepada kita, inilah caranya Tuhan menerima manusia. Tuhan Yesus berkata, jangan sombong. Engkau kira engkau lebih baik daripada anak terhilang? Engkau lebih baik dari yang bertobat ini? Saudara, saya melihat setelah terjadi peristiwa serangan Tuhan, diizinkan setan untuk timpa keberkapin, saya mulai melihat
di dalam gereja ada dua mentalitas. Pertama, mentalitas anak terhilang. Kedua, mentalitas anak sulung yang membanggakan diri. Di mana di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Jakarta, saya melihat orang Kristen dibagi dua macam. Semacam yang mewakili anak sulung, mengatakan anak terhilang, tidak layak, dia berdosa, tidak boleh bersaksi. Tapi semacam orang mengatakan, puji Tuhan, saya melihat cermin saya sendiri. Puji Tuhan, saya mengetahui bagaimana dia bertobat. Itu membuat saya juga sadar, saya harus bertobat. Saya sengaja memanggil engkau bertobat sebelum saya khotbah. Bukan karena saya melecehkan kedudukan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tahu, saya berkhotbah, kuasa terbesar untuk mengundang engkau maju ke depan seperti kemarin. Tapi saya mengetahui cermin daripada anak terhilang sanggup dipakai Roh Kudus untuk membawa engkau pulang. Tuhan pakai orang apa? Tuhan pakai macam apa untuk mendirikan kerajaan Dia? Anak saya Tafitong baik, hampir 2 PhD, dari kecil tak pernah mabuk, tak pernah berzina, tapi dia cocok untuk berkhotbah kepada orang akademik tinggi dan mempelajari ilmu filsafat yang tinggi untuk kembali kepada Tuhan. Saya tahu, saya belum pernah berzina, saya belum pernah berbuat dosa apapun yang berat di mata manusia. Saya belum pernah menjadi orang pelacur, minum rokok, minum anggur dan sebagainya. Saya pernah menyeleweng di dalam pikiran menyetujui akan ajaran Marxisme, komunisme, evolusionisme, ateisme, dialektik materialisme. Saya adalah orang yang kehilangan di rasio kepada isme filsafat yang sama. Maka untuk saya panggil orang bertobat lebih gampang menpanggil orang kaum intelektual yang ketipu oleh filsafat untuk kembali. Dan di Taipei, di Hsinchu, banyak profesor yang tertinggi adalah buah penginjilan saya. Tetapi saya kurang kekuatan untuk menyentuh orang yang mabuk, orang yang melacur dan sebagainya untuk bertobat. Tuhan akan kirim mereka yang berbeda dengan saya. Kirim orang-orang pelacur berbeda dengan anak perempuan yang baik di sini. Karena cara Tuhan bekerja berlainan. Maka kita lihat cara pertama, perempuan Samaria yang berdosa. Kedua, anak terhilang akhirnya menggerakkan orang. Di dalam Alkitab kita masih melihat perampok yang mati di pinggir kayu salib. Ini adalah orang yang paling menggerakkan banyak orang berdosa kembali kepada Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh terjun, sungguh-sungguh merampok, sungguh-sungguh menjadi penyamun, sungguh-sungguh mungkin sudah membunuh, memperkosa, akhirnya kriminal ditangkap, lalu dijatuhkan hukuman mati. Dia tak pernah sadar satu hari polisi mengalahkan dia. Dia cuma tahu dia telah mengkelabui, dia telah melarikan diri daripada banyak polisi. Dia mengetahui tidak ada orang yang lebih kuat dari dia melepas diri daripada kedua tangannya boleh memperkosa perempuan, merampok orang baik. Tapi hari itu dia jatuh ke dalam tangan pemerintah Pilatus dan dia dimasukkan ke penjara. Lalu dia vonis, waktu dia hukum mati, dia kaget. Hukuman mati itu adalah dipaku di atas kayu salib. Siapa mau mati? Saya tidak bersiap mati. Dan saya tidak pernah pikir hari ini saya mati. Tadi biasa sudah divonis oleh Pilatus. Siapa bisa melawan? Siapa bisa merubah? Siapa bisa mengganti nasibnya? Dengan fasih yang hebat, dengan alasan yang cukup, dengan semua backing dari keluargamu, dengan uang menyuap. No possibility to get it from death punishment today. Hari ini saya harus mati. Dia baru pertama kali memikirkan, what did I do in my whole life? Why I have to be hung on the cross today? How can I avoid from this fate? Dia baru pikir, terlambat. Banyak orang sebelum mati tidak pernah memikirkan dosa dan maut. Pada waktu harus mati, memikir sudah tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan maut. Orang ini tidak sangka
hari itu dipaku. Dia kira tiga-tiga penyamun, tiga-tiga perampok. Tadi pada waktu dia berada di atas salib, melihat orang datang nangisi Yesus Kristus, dan Yesus tenang, tidak bicara satu kalimat mengkutuk orang lain. Dia mulai merasa ini orang berbeda. Lalu ada orang mengatakan, "Oh guru, kenapa engkau mati? Oh tabib, kenapa engkau tidak menolong sendiri? Oh anak Allah, kenapa Allah tidak membantu engkau?" Dia mulai mendengarkan istilah-istilah. Baru dia tahu yang di tengah ini lain. Yang di tengah ini anak Allah. Yang di tengah ini juru selamat. Yang di tengah ini tabib. Yang di tengah ini orang yang suci. Yang di tengah ini pernah melakukan mujizat. Lalu dia mulai mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan mujizat, sendiri tidak dapat mujizat. Ini omong kosong. Kalau engkau menyembuhkan orang lain, engkau sendiri tidak bisa melepaskan diri. Itu omong kosong. Dia mulai mencemooh Yesus. Alkitab berkata, the robbers, they mock at him. Dua-dua perampok menghina, menyindir, memarahi Yesus Kristus. Sampai kalimat pertama keluar dari mulut Yesus, "Father, forgive them, because what they are doing they do not know." Oh Bapa, ampunilah mereka, karena apa mereka berbuat mereka tidak tahu. Dia sadar. Yang mengatakan kalimat ini adalah katakan kepada siapa bapaknya. Tidak ada. Di atas kayu sana, lihat awan gelap, burung terbang, dan tidak ada tanda siapa yang di atas. Yesus berkata ke langit, "Father, forgive them." Oh, he's praying to his Father in heaven. Ini pasti raja. Ini raja kerajaan Allah. Ini pasti anak Allah. Ini pasti ada yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Di dalam satu kalimat Yesus langsung berubah mental. Di dalam pintarnya dia menilai satu kalimat dengar khotbah, langsung mengetahui siapa Yesus. Saya belum pernah menemukan ada orang lebih tinggi IQ daripada perampok yang ada di pinggir salib. Saudara-saudara, saya tidak mengerti seorang perempuan yang khotbahnya begitu pintar, membuat satu kota percaya kepada Tuhan, kenapa jadi pelacur? Saya tidak mengerti orang yang pintar IQ tinggi sebagai perampok ini, yang begitu dengar satu kalimat langsung mengerti teologi. Kenapa dia menjadi perampok? Saudara tahu tidak? Banyak orang baik bisa dapat S3 hanya karena papanya bisa bayar dia ke Amerika. Tahu tidak? Banyak perampok otaknya lebih pintar dari anak gubernur. Saya tahu dengan sendiri beberapa anak wali kota dan gubernur yang terpenting di Indonesia membeli ijazah pakai nama orang lain belajar di Harvard University. Saya tahu banyak orang kaya membayar ribuan dolar suruh orang miskin tulis tesis pakai nama mereka. Silakan engkau menipu, biar engkau S3, biar engkau sudah kena doktor, engkau lulus dari luar negeri, dari sekolah yang paling terkenal, tapi engkau menipu, engkau tetap bodoh sampai mati. Saudara-saudara, otak dari para perampok ini otak genius. He listened only to one word from the mouth of Jesus Christ, and Jesus said, "Man doesn't live only by bread alone, but man live by the mouth. The words comes out from the mouth of God." Pada waktu dia dengar satu kalimat, langsung dia sadar Yesus bukan penipu. Langsung dia sadar Yesus raja di kerajaan Allah. Saya tidak bisa melihat orang lebih pintar daripada perampok ini di dalam kitab suci. Setelah dia roba, saya sangat sedih. Murid-murid saya sudah belajar teologi 4 tahun di bawah saya, tetap kristologinya tak beres. Saudara-saudara, orang ini dengan satu kalimat, "Father, forgive them, because what they are doing they do not know." The robber immediately realize, understand, awaken, and he conscious Jesus is God. Jesus is Son of God, and Jesus is the King of His kingdom. Maka kalimat kedua adalah jawaban Yesus kepada doa dia. "Oh Yesus, ingatlah aku jika engkau kembali dengan kerajaan."
Jesus remember me. Tadi Lincoln menyanyi, remember not my sin. Perampok ini berdoa, remember me a sinner. Lagu yang dinyanyi oleh Lincoln salah satu rohan yang terindah dalam sepanjang sejarah manusia. Remember not my sin, oh my Redeemer. Tadi perampok ini mengatakan, remember me, oh Son of God, King of the kingdom of God. Yesus mengatakan, siapa kamu? Perampok, tak malu. Engkau sudah membunuh, engkau sudah penyebab. Sekarang minta pengampunan daripada saya. Yesus tidak menghina. Sekali lagi khotbah hari ini, siapakah yang dipakai Tuhan membentuk kerajaannya? Tuhan bukan membentuk kerajaan daripada majelis yang hebat dan orang Farisi yang jubahnya mahal. Tuhan tidak pakai uskup, paus yang berkedudukan tinggi menjadi orang membentuk kerajaannya. Tuhan membentuk kerajaannya melalui hati yang hancur, melalui orang yang bertobat, melalui orang yang dihina. Saudara-saudara, saya menjadi hamba Tuhan. Seumur hidup saya tidak berani menghina orang miskin. Di gereja saya orang kaya orang miskin sama. Tidak boleh orang kaya memberikan makanan seenaknya kepada banyak orang yang ikut kebaktian di gerejanya. Itu akan membuat pintar orang miskin. Ketetapan saya tidak disetujui oleh banyak termasuk pendeta. Saya tidak peduli. Saya akan jalan terus apa yang Tuhan perintah kepada saya. Itu sebab di gereja saya orang kaya datang, orang miskin datang. Tidak ada orang miskin perlu takut kepada orang kaya atau iri hati. Tidak pernah orang kaya berhak menipu atau menghina orang Kristen. Khususnya orang berdosa kalau bertobat, siapa berani menghina dia, saya menghina orang itu. Karena dia hina yang dihina oleh manusia dan dia tidak tahu dia sedang menghina Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perampok ini terlalu IQ tinggi, terlalu cerdas. Dengan satu kalimat, teologinya berubah, seluruh imannya berubah. Dia kembali kepada Tuhan. Remember me please, Jesus, when you have your kingdom return on this earth. At that day, please remember me. At that day, no, today. Seorang pentasi hidup suci F.B. Meyer di London sejaman dengan Spurgeon, dia mengatakan, when the robber asked Jesus, remember me at that day, Jesus answered me, not that day but today. Aku bukan mengingat engkau pada hari itu saya kembali. Hari ini engkau dan saya bersama-sama di dalam Firdaus. Saudara tahu tidak siapa paling dulu masuk surga setelah Yesus mengalirkan darah? Begitu tetesan darah mengalir di atas Golgota, orang pertama yang boleh masuk ke dalam surga adalah perampok. Bukan Petrus, bukan Paulus. Mereka harus tunggu 32 sampai 34 tahun lagi mati baru masuk surga. Dan setelah Yesus mati mengalirkan darah, langsung dia membawa perampok ini masuk ke dalam surga. Siapa bilang orang berdosa tidak ada pengharapan? Siapa bilang narkoba dibuang oleh Tuhan? Siapa bilang pemuda-pemudi yang berzina dilempar ke neraka? Siapa bilang orang mabuk-mabuk tidak bisa bertobat? Saudara, saya lagi mencari pelacur yang bertobat. Saya lagi mencari pembunuh yang bertobat. Dan sekarang di dalam 2 hari saya sudah mendapatkan satu nama yang pernah saya undang untuk berkhotbah dan memberikan nasihat di dalam kesaksian di Taipei. Dia seorang yang paling kurang ajar, memukul, mau membunuh orang, dan akhirnya dimasukkan penjara. Dan setelah dia keluar dari penjara, dia bertobat. Dia mendirikan tempat rehabilitasi. Dan dia menginjili paling sedikit 1 tahun 3.000 orang penjahat. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau umpama ada kemungkinan saya datang lagi ke Medan, saya ingin membawa dia, pembunuh itu yang bersaksi. Amin. Karena Tuhan tidak menghina orang bertobat. Tuhan serahkan hak
Penginjilan kepada orang paling jahat di dunia ini. Itu sebab saudara-saudara, perampok itu sudah mendengar doa itu. Dia tidak bicara lagi. Janji Tuhan Yesus, verily, very I tell you, today you will be with me to have a feast together in paradise. Hari itu dia mati. Hari itu kedua kaki dia terbang. Darah turun seperti air terjun. Dia teriak dengan suara keras. Dan hari itu Yesus menggendong dia masuk ke dalam surga. Pada waktu malaikat-malaikat melihat Yesus pulang, kenapa bawa seorang tidak ada kaki? Ini siapa? Petrus kah? Yohanes kah? Bukan. Ini perampok. Maka surga bersorak-sorak. All the heavens will be rejoiced because of the repentance of the sin on this earth. Jika di dunia ada seru bertobat, ribu jutaan malaikat akan bersorak-sorai di dalam surga. Demikian Alkitab, ini firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk kerajaannya? Dengan bahan apa Tuhan membangun kerajaannya? Bukan membangun dari hati-hati uskup, orang Kristen yang suci, perempuan-perempuan yang tak pernah berzina, atau laki-laki yang begitu jujur. Bukan. Tuhan membangun kerajaannya melalui pertobatan orang-orang yang jahat. Saudara-saudara sekalian, saya tanya lagi, terakhir, Tuhan memakai siapa mengabari Injil pertama setelah dia bangkit? Setelah Yesus bangkit, yang boleh melihat dengan mata sendiri dia bangkit, boleh melihat dia sendiri bicara, aku sudah bangkit, sejahteralah kamu. Bukan orang lain, bukan Petrus, bukan Yohanes. Pagi itu ditulis 3 perempuan datang ke dalam kuburan, tapi tidak menemukan Yesus. Lalu pagi itu 2 orang laki-laki datang ke kuburan, 1 Petrus, 1 Yohanes, tapi tidak ketemu Yesus. Alkitab mengatakan, lalu hari itu ada 1 perempuan datang ke kuburan sendirian, paling pagi, dan dia juga tidak ketemu Yesus Kristus. Tapi dia lari pergi ke rumah daripada rasul, beritahu kepada Petrus. Maka Petrus dan Yohanes lari cepat pergi kuburan. Tapi setelah menemukan Yesus, teman menemukan kain kapan dan kain bungkusan kepala terletak di beda yang tempat, Petrus pulang dan bicara apa? Yohanes langsung percaya Yesus bangkit, tapi tidak dikasih kesempatan dia melihat Yesus bangkit. Satu-satu orang yang hari Yesus bangkit pertama mempunyai kesempatan mengetahui Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Dan dia pertama melihat Yesus bangkit. Yesus berkata, Maria, pergi beritahu kepada saudaramu, aku sudah bangkit. Maka Injil Tuhan Yesus dikabarkan pertama di seluruh sejarah, bukan mulai oleh laki-laki, oleh perempuan. Dan dia adalah orang yang pernah dirasuki 7 setan. Tuhan Yesus keluarkan 7 setan daripada tubuh dia. Orang yang rusak, orang dirasuk setan, orang begitu hina, orang begitu remeh. Orang ini yang dipakai Tuhan menjadi penginjil pertama di dalam perjanjian baru. Siapa boleh menghina wanita? Siapa boleh menghina orang yang dirasuk setan? Siapa boleh menghina orang yang kena narkoba? Siapa boleh menghina orang yang pernah berjudi, mabuk-mabuk, atau berbuat zina? Demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, Tuhan yang tidak memandang bulu adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang tidak pilih kasih adalah Tuhan yang setia. Dia berkata, barang siapa, jika engkau mengaku dosamu sendiri, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Hari ini firman Tuhan terlaksana di tengah-tengah kota Medan. Hari ini janji Tuhan diwujudkan di tengah-tengah lapangan ini. Hari ini firman Tuhan akan membangunkan keberanian kita untuk bertobat. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak membuang engkau. Karena engkau kalau bertobat, engkau yang jadi bahan bangunan mendirikan kerajaan Allah.
Jangan kira mereka menyembah aku Tuhan, Tuhan. Semua akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapa dan kehendak Bapa dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh syarat pertama, manusia yang mau bertobat. Hari ini saya akan menutup, selesaikan khotbah saya dan kapin kota ke-50 di Indonesia. Dan biar engkau dengar jelas apa yang dimaksud firman Tuhan. Jangan ikut pura-pura menjadi anak yang tidak terhilang, tapi sombong mengkritik orang lain, menghina orang lain, memfitnah orang lain, menghina adikmu yang bertobat. Anak terhilang itu bahagia karena dia bertobat. Kakaknya tidak bahagia karena dia menghina orang yang bertobat. Jangan menghina dirimu. Engkau pernah berzina, tak apa-apa, asal engkau sungguh-sungguh bertobat. Tinggalkan pelacuran, tinggalkan hidup seks yang tidak beres, hidup suci menjadi orang Kristen. Saya hari ini boleh berkhotbah di sini. Memang saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah berjudi, saya tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah narkoba. Saudara-saudara, tapi saya kasih tahu, saya bukan boleh berkhotbah karena saya baik. Saya berkhotbah karena saya bertobat. Saya bertobat dari pernah menyontek, bertobat karena mencuri 1 kali 2 keping uang kecil daripada mama saya. Saya pernah sombong karena iri hati. Saya pernah menghina orang lain. Tapi setelah Roh Kudus memaparkan segala dosa saya menangis dengan menderu-deru. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan terima aku. Meskipun aku lebih baik daripada pemuda yang lain, tapi di hadapanmu dosa besar, dosa kecil, semua harus masuk neraka. Tolong saya, ampuni segala dosa saya. Dan pada hari ketiga saya bertobat, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, air mata membasahi baju saya seluruhnya, penuh air mata. Karena jiwa-jiwa perlu diselamatkan. Karena ratusan juta manusia menuju kebinasaan. Tuhan pakai saya. Dan saya mulai memberitakan Injil di pinggir jalan, di kota lain. Saya pakai uang sendiri beli tiket kereta api, pergi ke Pasuruan, pergi ke Probolinggo, pergi ke Kota Malang. Seorang anak umur 17 berada di tengah jalan memberitakan Injil, 1 kalimat demi 1 kalimat. Dan karena kebiasaan seperti itu, saya sekarang lihat sedikit pemuda seperti itu. Kalau ada pemuda yang mengabari Injil di tengah jalan seperti saya lakukan dulu, saya sangat mengasihi dia. Saya sangat mengasihi orang yang mengulangi apa yang saya kerjakan. Saya sangat menghargai orang yang melayani Tuhan. Waktu saya dengar Aitar keliling 3.000 kota, saya langsung jatuh cinta kasih kepada dia. Inilah hamba Tuhan yang agung. Inilah hamba Tuhan yang tidak tahu letih lesu. Waktu saya melihat istrinya yang cantik, membiarkan 4 anak ditaruh di rumah, suaminya pergi ke desa, naik ojek, digandol sepeda motor dengan angin yang besar, mentiup dia di tengah-tengah hujan. Saya tahu ini hamba Tuhan yang baik. Malam ini saya akan tutup kebaktian ini. Saya berkata, kita juga mempunyai hamba Tuhan yang baik di kota ini. Saya percaya dia hamba Tuhan yang baik. Dia khotbah di kebaktian KKR regional. Dan banyak orang pemuda-pemudi yang baik mengikuti kabar Injil di mana? Di sana sini. Panitia yang kerja setengah mati untuk papin ini. Panitia yang baik. Seorang buta pati dari Samosir tadi dengan mulut sendiri, dia juga pergi 3.000 desa. Saya percaya ini orang hamba Tuhan yang baik. Mari kita sama-sama menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan, menjadi orang Kristen yang mengabarkan Injil, menjadi orang Kristen yang pikul salib. Kita sama-sama dipakai Tuhan membangun kerajaan Tuhan. Maukah saudara? Jawab saya. Maukah saudara? Maukah saudara dipakai Tuhan? Maukah engkau mencintai Tuhan?
bertobat sungguh-sungguh. Saya tidak panggil lagi engkau maju ke depan. Saya akan selesai khotbah ini sekarang. Dan saya memberi tantangan. Siapa yang berkata, Tuhan, meskipun tidak maju ke depan, saya tahu panggilan Tuhan sudah tiba kepadaku. Barang siapa yang bertobat, mau mencintai Tuhan, menjanjikan lagi satu kali seumur hidup setia mengikut Tuhan Yesus. Sekarang jawab saya dengan mengangkat tanganmu, berjanji, bertobat dan cinta Tuhan selama-lamanya. Yang mau angkat tangan saudara. Siapa berkata, saya mau mengikut Tuhan seumur hidup. Saya mau cinta dia sampai mati. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita masuk ke dalam doa. Semua berdiri. Salimnya, salimnya, semuanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan dengan jujur dan ikhlas, dengan rendah hati dan terbuka. Berdoalah bersama-sama. Saya minta Pendeta Ivan Kristanto naik ke atas, berdoa memimpin kita. Kita menyanyi sekali lagi salimnya. Salimnya, salimnya, selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau telah mengirim anakmu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib membersihkan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa diri kami kotor dan tidak layak. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami tidak boleh bersandar dan tidak boleh membangun di atas kebenaran kami sendiri. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan bahwa Engkau tidak menghina orang-orang yang rendah. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan bahwa Engkau mencari kami yang hilang. Dan Engkau telah mencucurkan darah-Mu untuk membeli kami kembali. Tuhan, kami pada hari ini menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh menerima hati kami. Engkau boleh menerima pertobatan kami ya Tuhan. Lepaskanlah kami ya Tuhan daripada diri kami sendiri yang terus mementingkan daripada seluruh hidup kami. Dan kami tidak mementingkan kerajaan-Mu. Tebuslah kami dari cara hidup kami yang sia-sia ya Tuhan. Dan berikanlah hidup yang baru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Janganlah Engkau pernah melupakan dan membuang kami ya Tuhan. Tetapi jadikanlah kami terang ya Tuhan bagi bangsa-bangsa. Supaya melalui kami dunia boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.